Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wan nuha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita kembali bersama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ibadah kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berupaya memahami ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, dan semoga Allah memahamkan kita terhadap kitabnya dan memberikan kita rezeki atau taufik untuk mengamalkan apa yang kita pahami, yang kita ketahui dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya. Kita akan masuk ke pelajaran yang baru malam hari ini, yaitu ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 silakan dibaca, surat Al-Hujurat, surat ke-49, dan pelajaran kita adalah ayat yang ke-11. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أحسنت، بارك الله فيك. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi kita dengarkan, ayat yang ke-11 pada surat Al-Hujurat, lanjutan dari arahan Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman dalam atau dari segi adab. Kita sudah pelajari bagaimana Allah mengajarkan adab terhadap Allah, yaitu di ayat yang pertama, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Begitu juga beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Nah, sekarang kita diajarkan beradab yang mulia sesama orang-orang yang beriman, menjauhi akhlak dan adab yang tercela. Dan dalam hal ini agama kita menginginkan sesama kaum muslimin tetap menjaga persaudaraan, saling cinta karena Allah, sayang menyayangi karena Allah, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, dan bibit-bibit permusuhan ditutup habis oleh agama.
ditutup semua celah yang menyebabkan antara orang-orang beriman bermusuh-musuhan. Di antara upaya agama kita untuk menjaga persaudaraan yaitu melarang orang-orang beriman untuk melakukan akhlak atau adab yang tercela yang akan kita dengarkan atau kita pelajari di ayat yang ke-11 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya dari mufassir generasi sahabat menegaskan kepada kita untuk memberikan perhatian yang besar bila mana bertemu dengan panggilan-panggilan Allah yang seperti ini. Memanggil orang-orang yang beriman. Ya, memanggil orang-orang beriman. Karena bila ada panggilan yang seperti ini, maka kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah perintah, Allah Subhanahu wa taala memerintah orang-orang yang beriman. Yang kedua larangan. Ya, yang kedua larangan. Di sini adalah larangan. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melarang mereka karena yang akan mematuhi larangan dan sebelumnya mematuhi perintah adalah orang-orang beriman. Iman itu yang membuat manusia atau seorang hamba patuh kepada Allah. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang akan semakin patuh ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memerintah di situ dia berada. Di saat Allah melarang dia sangat jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya la yaskhar, la janganlah, la janganlah, yaskhar menghina, memperolok-olok, ya janganlah memperolok-olok. As-sukhriyah, yang belajar bahasa Arab, as-sukhriyatu olok-olok atau hina, menghina. Ya, janganlah memperolok-olok qaumun, satu kaum, ya, min qaumin, dari atau terhadap, ya, qaumin, kaum yang lain. Ya. Ini diungkapkan kelompok per kelompok karena memang memperolok-olok ini bukan hanya ditujukan kepada orang per orang, tetapi juga kelompok per kelompok, suku per suku, ya, suku kepada suku yang lain, satu kaum kepada kaum yang lainnya. Ini berlaku larangan ini. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Ya, memperolok-olok kaum yang lain. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Makanya dilarang oleh Allah orang-orang beriman melakukannya agar mereka semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan diberikan oleh Allah di sini, ya, karena tidak selamanya orang yang memperolok-olok lebih baik dari yang diolok-olok. Asa, ya, asa boleh jadi, kemungkinan, ya, asa boleh jadi atau kemungkinan ayyakunu, bahwa yakunu mereka menjadi atau adalah mereka yang diolok-olok. Ya, kemungkinan atau boleh jadi bahwa yang mereka yang diolok-olok khairan, lebih baik, minhum, dari mereka, yaitu yang memperolok-olok.
Jadi bisa jadi yang diolok-olok, yang dihina, yang dijelek-jelekkan itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Ini adalah alasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan ini ataupun tidak ada, tetap memperolok-olok dilarang dalam agama. Ya. Tetapi banyak kejadian bahwa yang memperolok-olok lebih hina atau lebih rendah daripada yang diolok-olok. Karena memperolok-olok itu merupakan tanda, memperolok-olok, menghina, merendahkan, ini merupakan bukti atau indikasi bahwa yang memperolok-olok ini tidak sadar diri. Ya. Dia merasa selalu lebih dari yang lain. Maka perbuatan ini, akhlak ini sangat tercela. Karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum hal yang sama pada wanita, yaitu juga dilarang wala nisa, dan tidak pula atau jangan pula wanita memperolok-olok wanita yang lain. Yang tadi bisa jadi umum, bisa jadi khusus laki-laki. Dan yang kedua ini mungkin lebih tepat karena wanita juga dilarang. Ya, wanita juga dilarang. Janganlah sebahagian wanita mengolok-olok wanita yang lain. Alasan juga disampaikan oleh Allah, yaitu yang sama, asa ayyakunna khairan minhunna. Nah, ini yang belajar bahasa Arab dari pelajaran sarafnya. Yakunu, yakunani, yakununa. Yakunu untuk satu orang, yakunani untuk dua orang, yakununa untuk tiga atau lebih, tetapi untuk laki-laki. Untuk laki-laki, ya. Menjadi atau adalah dia, yakunu. Adalah dia berdua, yakunani. Adalah mereka bertiga dan lebih atau lebih, yakununa. Ini untuk laki-laki semuanya. Kalau untuk perempuan, takunu, pakai ta di awal. Ya. Kemudian di sini yakunna, ya, yakunna, wallahu alam, karena kalau yang laki-lakinya takun, yang perempuannya takunu, hiya, takunani, huma, kemudian takunna, ya, takunna untuk perempuan. Di sini asa ayyakunna, mereka perempuan. Ya. Asa ayyakunna. Boleh jadi mereka perempuan yang dihina, yang diperolok-olok, khairan, lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan ini seringkali terjadi seperti yang tadi kita tegaskan. Ini larangan yang pertama. Jadi memperolok-olok sesuatu yang tercela, akhlak yang jelek dalam pergaulan, terutama di antara orang-orang yang beriman. Dan agama kita melarangnya. Agama kita melarangnya. Dan salah satu dari hikmahnya adalah menutup sebab rusaknya persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wala, dan janganlah talmizu, kalian mencela. Ya, ini mencela dengan kata-kata. Ya, mencela dengan kata-kata, sementara mencela dengan perbuatan tahmizu. Wailul likulli humazatin lumazah.
Wailun likulli humazatin lumazah. Humazah mencela dengan perbuatan. Lumazah orang yang mencela dengan kata-kata. Di sini larangan mencela dengan kata-kata, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian. Mencela diri kalian sendiri. Padahal perbuatan mencela ini kan antara seseorang kepada yang lain. Ya, si A mencela si B. Tetapi kenapa Allah melarang di sini mencela diri sendiri? Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Ini tersimpan sebuah catatan penting, bahwa bila seseorang mencela orang lain, maka seakan-akan dia mencela dirinya sendiri. Ya, seakan-akan dia mencela dirinya sendiri, karena hukum faktanya bahwa bila seseorang dicela pasti dia membalas. Bila mana seseorang dicela pasti dia membalas celaan yang sama, bisa jadi lebih. Makanya ketika seseorang mencela lalu dibalas celaannya tersebut, sehingga seakan-akan dia yang mencela dirinya sendiri. Seakan-akan dia yang mencela dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia dicela lantaran dia mencela. Dalam hal ini ada sebuah hadis Nabi SAW melarang seorang mukmin untuk melaknat diri orang tuanya. Ya. Larangan mencela orang tua sendiri. Ya. Saya lupa lafaz hadisnya, tetapi intinya bahwa Nabi melarang seseorang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat dengan heran bertanya, mana mungkin seorang anak melaknat orang tuanya? Lalu Nabi SAW menerangkan persis dengan ayat ini, ya, menerangkan yaitu dengan cara mencela orang tua orang lain, mencela orang tua dari orang lain, lalu orang tersebut membalas dengan mencela orang tuanya, maka seakan-akan dia mencela kedua orang tuanya sendiri atau mencela orang tuanya sendiri. Jadi hal ini yang diambil di sini, yaitu wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Maksudnya adalah mencela orang lain yang akibatnya ia akan mencela si pencela ini, sehingga seakan-akan dia mencela dirinya sendiri. Ya, seakan-akan dia yang mencela dirinya sendiri karena dia yang menyebabkan dirinya dicela. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ayat ini ketika Allah melarang jangan kalian mencela diri kalian sendiri, yaitu dengan cara menjadi sebab diri sendiri dicela oleh orang lain. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa orang beriman itu seakan-akan satu tubuh. Seperti yang tegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis, al-mu'minu lil-mu'mini, atau mathalul mu'minina, ini hadis yang lain, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi. Ini mungkin catatan kedua dari ayat ini. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri, padahal yang terjadi adalah si A dari orang yang beriman mencela si B, si C, si D. Ya. Tetapi kenapa larangannya yaitu mencela diri sendiri? Sebab yang pertama tadi, karena dia yang menyebabkan dirinya dicela oleh orang lain lantaran dia mencela orang lain, sehingga orang lain tadi mencela dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa ketika si A dari orang beriman mencela si B, saudaranya, seakan-akan dia mencela dirinya sendiri, karena orang beriman itu umpama satu tubuh. Seperti dalam hadis tadi, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam berkasih sayang, dalam saling kuat menguatkan
topang menopang seperti sebatang tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, bila mana satu organ dari tubuh itu merasakan sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Maka mencela seorang mukmin seakan-akan mencela diri sendiri. Ini luar biasa. Allah tidak mengatakan wala talmizul mu'minin, tetapi wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri, yang maksudnya adalah mencela orang lain, yang menyebabkan orang tersebut mencela si pencela ini. Kemudian menunjukkan bahwa orang beriman itu benar-benar hubungannya sangat erat, sehingga Nabi SAW mengumpamakan seperti hubungan satu organ dengan organ yang lain pada satu tubuh. Antara tangan dengan kaki, walaupun terpisah jauh, tetapi dia bila mana tangan yang merasakan sakit, maka kaki juga akan merasakan yang sama. Telinga juga, mata juga, selera makan, tenggorokan, panas badan, padahal penyebabnya tergelincir atau terkilir jari saja. Ini menunjukkan hubungan antara satu organ dengan organ yang lain pada sebatang tubuh sangatlah erat. Seperti itulah perumpamaan hubungan antara orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memberikan larangan yang ketiga. Yang pertama larangan memperolok-olok, dan ini akhlak yang sangat buruk dalam pergaulan, terutama antara orang yang beriman. Yang kedua juga mencela, dan larangan mencela ini justru ditujukan kepada diri sendiri, karena akibat dari mencela orang lain akan kembali kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwa orang beriman itu seperti satu batang tubuh. Larangan ketiga, wala tanabazu bil alqab. Ya, dan janganlah, kembali diulang oleh Allah larangannya, tanabazu, kalian panggil memanggil bil alqab, dengan julukan dan gelar, maksudnya yang buruk. Ya, memanggil dengan julukan atau dengan gelar, dengan panggilan yang buruk. Tujuannya juga menghina, tujuannya juga mencela, tujuannya juga merendahkan. Ya, ini semuanya adab pergaulan yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Wala tanabazu bil alqab. Jadi gelar menggelari, juluk menjuluki, kita harus berhati-hati. Ya, para ulama memberikan beberapa tuntunan. Yang pertama, bila mana gelar dan julukan itu tercela, buruk, maka pada dasarnya itu tercela dalam agama. Jangan sampai kita menjuluki saudara kita dengan julukan yang buruk. Ya, jangan sampai kita menggelari saudara kita dengan gelar yang tidak baik. Ya, ada pergaulan yang sangat luar biasa dan sangat indah. Kemudian para ulama mendetilkan perkara ini dengan mengatakan, bila mana julukan tersebut adalah berkenaan dengan apa yang ada pada dirinya dari kekurangan fisik, misalnya buta, pincang, tinggi, pendek, hitam, putih, dan seterusnya, sipit, pesek, ini semuanya kan julukan yang buruk. Maka para ulama mengatakan pada dasarnya ini termasuk dalam larangan. Ya, walaupun memang dia pendek, atau memang dia hitam kulitnya, atau memang hidungnya pesek, tetapi kalau dia digelari dengan itu, dia merasa tersakiti dan dia merasa terhina, maka masuk dalam larangan ini. Ya, masuk dalam larangan ini. Kecuali bila mana ia diketahui menerima dan tidak merasa terhina. Dia menerima dan tidak merasa terhina dengan julukan tersebut, sebagaimana banyak julukan-julukan yang diberikan oleh, ada beberapa julukan yang diberikan oleh agama seperti si buta. Allah Subhanahu wa taala menggelari Ibnu Ummi Maktum dengan apa? Al-Ama. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling tatkala atau ketika
datang kepadanya si buta. Si buta maksudnya seseorang yang buta. Dan Allah Maha mengetahui bahwa justru bukan hanya yang digelari dengan si buta ini menerima, bahkan dia sangat bangga dengan gelar ini. Bukan hanya menerima dan tidak ada masalah, justru sebaliknya dia merasa bahagia, bangga dengan gelar tersebut. Karena yang menggelari dengan si buta itu konteksnya, redaksinya adalah redaksi apa? Pujian. Redaksi pujian. Ayat ini kan tujuannya menegur Nabi. Menegur Nabi yang bermuka masam dan berpaling. Dan disebutkanlah orang yang datang kepada Nabi untuk meminta dibacakan Al-Quran itu si buta. Justru di sini si butanya gelar itu sebagai gelar pujian. Dan bahkan beliau ini Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu dari manakibnya adalah ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya dengan kekurangan yang ada pada fisiknya, tetapi itu berupa pujian. Sehingga Nabi SAW pasca turunnya ayat ini sangat memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Bahkan pernah Nabi SAW mengangkatnya sebagai pejabat PJ, ya, menjadi pejabat yang mengurusi Madinah sebagai wakil Nabi SAW ketika Nabi keluar dari Madinah untuk perang, salah satu peperangan. Beliau diangkat oleh Nabi sebagai PJ. Ya, subhanallah. Dan ini jadi bila mana gelar julukan tersebut memang asalnya buruk, tetapi diketahui dengan jelas bahwa yang dijuluki, digelari itu menerima, maka ini pengecualian dari larangan ini. Pengecualian dari larangan ini, makanya banyak para perawi-perawi hadis, ya, yang digelari dengan kekurangan fisik yang ada padanya, seperti Al-A'mash. Al-A'mash itu si juling. Kemudian Al-A'raj, si pincang. Ini perawi hadis. Al-A'raj adalah seorang yang pincang dan digelari dengan itu, dan semua tahu bahwa dia menerima dan tidak menjadi masalah. Apalagi kalau diketahui bahwa dengan namanya banyak yang serupa dengan yang lain, padahal orang berupaya untuk menghafal namanya, untuk mengenali dia sebagai seorang perawi, maka harus dikenal dengan julukan tersendiri. Makanya Al-A'raj ini, Abdurrahman bin Hurmuz, ini lebih dikenal dengan gelarnya Al-A'raj, si pincang. Ya, si pincang. Kadang-kala seseorang itu digelari dengan profesi, pekerjaan. Ya. Walaupun pekerjaannya mungkin nampaknya tidak terlalu menggiurkan, bukan, bisa jadi bermakna merendahkan, seperti tukang kayu, ya, tukang besi. Tapi banyak di antara para perawi hadis itu yang diberi gelar dan julukan yang seperti ini, dengan catatan mereka menerima. Mereka tidak menjadikan itu sebagai masalah. Tetapi bila mana tidak diketahui, masuk kepada larangan ini. Dan asalnya memang tidak dibenarkan. Ya. Kapan dibolehkan? Bila diketahui. Kalau tidak diketahui, maka jangan gelari. Apalagi kalau menggelarinya dengan tujuan memang merendahkan. Biasanya menjuluki seseorang dengan julukan-julukan yang buruk, tujuannya kan merendahkan. Asalnya tujuannya merendahkan. Ya. Baik. Itu larangan yang keberapa? Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jadi memberikan gelar dan julukan yang buruk itu termasuk akhlak yang tercela, yang tidak dibenarkan terjadi di antara orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berfirman, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sa, seburuk-buruk, al-ismu, nama, yaitu al-fusuq, kefasikan, ba'da, setelah atau sesudah al-iman, sesudah keimanan. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tadi, perbuatan yang dilarang tadi yaitu memperolok-olok baik laki-laki maupun perempuan, baik satu kelompok ke kelompok yang lain, kemudian juga
mencela antara sesama orang yang beriman, kemudian menggelari, menjuluki dengan julukan dan gelar yang buruk, ini semuanya adalah kefasikan. Ini menunjukkan bahwa itu akhlak yang sangat tercela, karena Allah mengumpamakan itu fusuk. Bi'sal ismul fusuk ba'dal iman. Seburuk-buruk nama yaitu kefasikan setelah beriman. Jadi perbuatan tadi fasik, dosa besar. Dosa besar. Memperolok-olok dosa besar, kefasikan. Mencela sesama orang yang beriman, kefasikan, dosa besar. Memberi gelar dan julukan yang rendah, yang buruk, dan orang yang dijuluki juga tidak menerima, maka ini dosa besar dan kefasikan. Kemudian wa man lam yatub, ini ancaman lebih keras lagi. Setelah teguran dari Allah ini, ternyata masih ada yang tidak mau merubah, masih ada yang melanjutkan perbuatan dosa-dosa besar tadi. Allah mengancam wa man lam yatub, dan siapa orang lam tidak, yatub bertaubat, wa man lam yatub, dan siapa orang yang belum bertaubat atau tidak bertaubat setelah peringatan ini, faulaika, maka mereka itu hum adalah mereka al-zalimun, orang-orang yang zalim. Jadi Allah mengklaim, menetapkan bahwa pelaku atau orang-orang yang melanjutkan dosa-dosa tersebut setelah mendapatkan teguran dari Allah ini, setelah mengenali bahwa ini ternyata fusuk, merupakan dosa-dosa besar, dan dia tetap melanjutkan, Allah menambahkan gelar lagi setelah kefasikan, yaitu apa? Kezaliman. Dan kezaliman ini dosa yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqul zulma, hindarilah oleh kalian kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya, kegelapan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya saya mengharamkan tindakan kezaliman atas diri saya, kata Allah. Makanya Allah berkali-kali berfirman di dalam Al-Quran, wa ma Allahu bidzallamin lil abid wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya, Allah tidak menzalimi seorang pun. Ya. Kemudian waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian perbuatan yang haram, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka ini dosa yang bukan hanya sekedar kefasikan, tetapi berkenaan dengan penghapus dosa, penghapus kebaikan-kebaikan yang lain, karena kezaliman menghapus kebaikan-kebaikan. Wallahu taala alam. Jadi ini ayat yang ke-11, ada beberapa adab, yang beberapa akhlak yang tercela, yang dilarang oleh agama, dan dinyatakan bahwa itu sebuah kefasikan, dosa besar. Ya, merupakan dosa besar. Mungkin sebagian kita masih menganggap ini adalah hal-hal yang biasa atau pelanggaran-pelanggaran yang rendah. Ternyata dia fusuk, dosa-dosa besar. Dan barang siapa yang masih tetap melakukannya dan tidak mau meninggalkannya, masih ingin terus mengerjakan dan melanggar larangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humudz zalimun. Maka bertaubatlah, terutama di 10 awal Dzulhijjah ini. Di samping kita mengerjakan ibadah dan amal saleh, dan amal saleh terbagi dua. Amal saleh terbagi dua. Yang pertama dari sisi mengerjakan kebaikan, dan kebaikan itu bertingkat-tingkat, mengerjakan yang fardu, yang wajib, mengerjakan yang sunnah, kemudian meninggalkan. Ya, dari sisi meninggalkan yang dilarang. Yang dilarang ini atau yang dilarang dalam agama ada yang haram, ya, yang merupakan dosa besar, fusuk, dan yang kedua yang makruh. Ini juga termasuk amal saleh yang akan menaikkan tingkat seseorang di hadapan Allah bila mana dilakukan
di 10 awal Dzulhijjah dan seterusnya. Karena yang diharamkan bukan hanya di 10 Dzulhijjah terlarang, tetapi di waktu-waktu yang lain juga terlarang. Tetapi bila kita berupaya untuk menghindari, menjauhkan diri dari perbuatan tersebut di 10 awal Dzulhijjah, maka dia amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di untuk ayat yang ke-11 ini. Ya. Syekh Sa'di setelah kita baca tadi, kita pelajari makna kata demi kata, kemudian makna secara global dari ayat ini. Beliau mengatakan wa hadza aidan, ini juga min huquqil mu'minin, merupakan hak orang-orang beriman, merupakan hak-hak orang beriman. Ba'dihim ala ba'din, sebagian terhadap sebagian yang lain. Jadi tidak memperolok-olok, tidak mencela, tidak membegelari dengan gelar dan julukan yang buruk. Ini hak antara orang beriman satu sama lain yang wajib ditunaikan. Ya. Kemudian kata beliau, alla yaskhar qaumun min qaumin, yaitu tidaklah sebagian mereka memperolok-olok sebagian yang lain. Bikulli kalamin, ini olok-olok yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di, dengan segala ucapan. Jadi mengolok-olok itu bisa dengan ucapan, ya, bikulli kalamin wa qaulin, dengan perkataan, wa fi'lin. Memperolok-olok juga dilakukan dengan cara perbuatan, dengan tangan, dengan kerlingan mata, cibiran bibir, bahkan dengusan hidung, atau hentakan kaki, gerakan jari jemari, ini semuanya masuk dalam larangan ini. Bukan hanya ucapan, bukan hanya perkataan, memperolok-olok, maka termasuk juga di sini adalah perbuatan wa fi'lin yang dalin ala tahqiril akhil muslim, yang menunjukkan perendahan terhadap saudara seislam. Fa inna dzalika haramun. Perhatikan ini baik-baik, karena ini atau karena itu adalah perbuatan yang haram. Makanya Allah mengatakan fusuk tadi, dosa besar, karena fusuk dosa besar. Ya. La yajuz, tidak dibolehkan, wa huwa dalun ala i'jabis sakhiri bi nafsihi. Memperolok-olok orang lain merupakan indikator, tanda, bukti, indikasi bahwa yang memperolok-olok itu membangga-banggakan dirinya. Ketika dia merendahkan yang lain, berarti dia merasa dirinya mulia, merasakan bahwa dirinya yang terhormat, terpandang, lalu dia mencela yang lain. Kemudian, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an yakunal maskhuru bihi khairan minas sakhir. Ya. Boleh jadi yang diperolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok di mata Allah. Walaupun di pandangan manusia atau dalam kehidupan di dunia, mungkin yang mengolok-olok memang merasa karena dia punya segala-galanya, punya harta, punya kekuasaan, punya pengikut, punya banyak orang yang menghormati dan menghargai serta memuliakannya. Sementara yang dia anggap remeh atau menganggap rendah tersebut memang tidak dimuliakan oleh orang banyak. Ternyata boleh jadi yang diolok-olok tersebut lebih baik di mata Allah daripada yang memperolok-olok. Dan ini adalah kenyataan dalam sejarah perjalanan manusia. Pengikut-pengikut para nabi, dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu semua dipandang remeh. Terutama ungkapan kaum Nabi Saleh kepada Nabi Saleh. Kata Syuaib atau Nabi Saleh, kata mereka, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Tidaklah kami melihat bahwa kecuali pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina, orang-orang yang primitif, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang terkebelakang. Jadi mereka merendahkan. Ya, bisa jadi mereka menghormati nabinya, tetapi ketika melihat pengikutnya dan mereka mendustai nabi, mereka merendahkan pengikut para nabi.
Jadi sepanjang sejarah manusia yang diperolok-olok boleh jadi atau bahkan lebih baik di mata Allah daripada yang mengolok-olok. Dari sini insya Allah kita akan lanjutkan membaca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di setelah azan nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berkenaan dengan sebab akibat yang tadi sempat kita bahas, yaitu jangan kalian mencela diri kalian sendiri, ini berhubungan dengan sebab akibat. Hadis yang tadi sempat kita isyaratkan yang ketika itu belum ingat lafaznya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, minal kabairi syatmur rajuli walidai. Minal kabairi syatmur rajuli walidai. Termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Kata para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mencela kedua orang tuanya? Nabi SAW mengatakan, itu yang tadi kita katakan, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Ya, ketika dia mencela orang tua seseorang, maka orang tadi akan balik mencela ke orang tuanya sendiri. Maka sebab akibat di sini berlaku. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis yang tadi sempat kita sampaikan maknanya. Ya, hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Sa'di di sini. Jadi orang yang menghina, memperolok-olok pada umumnya, yang diperolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok seperti yang ditegaskan oleh beliau di sini. Kama huwal ghalibu wal waqi'u. Sebagaimana kebiasaannya dan kenyataannya bahwa yang diperolok-olok atau yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Fa inna sukhriyata la taqa'u illa min qalbin mumtali'in min masawi'il akhlaq. Kata Syekh Sa'di memberikan alasan bahwa mengolok-olok itu tidaklah terjadi atau tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang di dalam kalbunya penuh dengan akhlak-akhlak yang tercela. Ya, qalbin mumtali, kalbu yang penuh min masawiil akhlak, dari akhlak-akhlak yang tercela. Kalau tidak ada akhlak yang tercela dalam kalbunya, maka tidak akan mungkin dengan mudahnya dia mengolok-olok saudaranya. Mutahallin bikulli khuluqin dzamim, diselimuti oleh akhlak-akhlak yang buruk. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahannya di sini, tidak ada di dalam ini ya. Mutakhallin min kulli khuluqin karim, kosong dari segala akhlak yang mulia. Lebih banyak diselimuti oleh akhlak-akhlak yang buruk. Orang yang seperti ini yang biasa mencela, yang merendahkan orang lain, yang mengolok-olok orang lain, itu biasanya pada orang yang dalam kalbunya diselimuti oleh akhlak-akhlak yang tercela. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Ini luar biasa agama kita. Nabi SAW memberikan standar buruknya seorang muslim. Apa standar buruknya seorang muslim? Buruknya akhlak seorang muslim yaitu ketika dia merendahkan saudaranya. Ini standar buruknya akhlak, perilaku, tabiat seorang muslim ketika dia merendahkan muslim yang lain. Bihasbi imri'in muslim an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim, ya, bihasbi imri'in muslimin, ada tambahannya juga, muslimin, minasyarri, dari keburukan, standar buruknya dia, an yahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudara sesama Islam. Tsumma qala, kata Syekh Sa'di, kemudian Allah melanjutkan, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Ai, maksudnya la ya'ib ba'dukum ala ba'din, yaitu jangan mencela sebagian kalian sebagian yang lainnya.
Jadi bukan mencela diri sendiri, tetapi sebagian mencela sebagian yang lain. Tetapi kenapa diungkapkan dengan mencela diri sendiri dengan alasan yang tadi kita sampaikan. Wal lamzu bil qawli. Ini yang tadi kita juga sampaikan. Al lamzu itu mencela dengan kata-kata. Lumazah orang yang banyak mencela dengan kata-kata. Wal hamzu bil fi'li. Sementara mencela dengan perbuatan itu dalam bahasa Arabnya apa? Hamzun. Ya. Yang ada dalam surat apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Al-humazah. Ya, al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-humazah mencela dengan perbuatan, al-lumazah banyak mencela dengan kata-kata. Wa kilahuma manhiyun anhu haramun. Kedua-duanya dilarang dan haram. Ya, kedua-duanya dilarang dan haram. Bukan hanya dilarang tetapi bahkan dia haram dan bahkan dia sebuah kefasikan seperti yang telah ditegaskan oleh Allah di ayat yang kita pelajari malam hari ini. Ya. Kemudian mutawa'adun alaihi bin nar. Haram dan diancam neraka. Diancam neraka. Kama qala ta'ala wailul likulli humazatil lumazah. Wailun apa artinya? Neraka wail. Jadi diancam oleh Allah dengan neraka. Neraka wail bagi orang yang mencela dengan perbuatan, yang banyak mencela dengan perbuatan dan banyak mencela dengan kata-kata. Diancam oleh Allah dengan apa? Dengan neraka wail. Ini menunjukkan bahwa dia hanya bukanlah dosa biasa tetapi dosa besar yang diancam neraka. Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menjelaskan definisi dosa besar, di antaranya dosa yang diancam neraka. Bila ada dosa yang diancam neraka maka itu salah satu dari dosa apa? Dosa besar. Kemudian wasummiyal akhul mu'minu nafsan li akhihi. Dan di sini seorang saudara semusliman dinamakan dengan dia sendiri. Seperti wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya kan mencela orang lain. Dinamakan orang lain itu dengan dirinya. Ya, seperti alasan kita tadi. Ya, karena seorang yang beriman itu suatu tubuh atau satu tubuh. Sebagaimana dijelaskan di sini oleh beliau, li'annal mu'minin yanbaghi an yakuna hakadha haluhum kal jasadil wahid. Karena antara orang yang beriman layak atau pantas untuk menjadikan hubungan antara mereka seperti hubungan organ-organ di satu batang tubuh. Ya. Wali'annahu idza hamazahu wali'annahu idza ghamaza ghairahu aujaba lil ghairi an yahmizahu. Ini yang alasan pertama tadi. Karena bila mana dia mencela atau menghina orang lain, maka orang tersebut akan membalas. Nah, itu sebab akibat yang tadi kita tegaskan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, mencela orang tua. Padahal susah untuk mencari orang yang mencela orang tuanya sendiri. Tetapi walaupun ada memang di tengah-tengah kaum muslimin, tapi tidak wajar. Lalu bagaimana larangan ini berlaku? Larangan ini berlaku ketika dia mencela orang lain, orang tua dari orang lain, lalu dia membalasnya seakan-akan dia yang mencela orang tuanya sendiri. Fayakunu huwal mutasabbibu lidzalika, maka dialah yang menjadi penyebab dirinya dicela. Maka ini yang dilarang, ya. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian menjuluki dengan gelar-gelar. Ai la yu'ayyir ahadukum akhahu wa yulaqibuhu bilaqabin dhamma bilaqabi dhammin yakrahu an yutlaqa alaihi wa hadha huwa tanabuz. Ini yang tadi juga telah kita jelaskan, menjuluki, menggelari saudara dengan gelar yang buruk, gelar yang hina, yang bila mana disampaikan kepadanya dia marah, dia tidak suka. Ini yang dilarang, ini yang dimaksud dengan tanabuzu bil alqab, menggelar-gelar dengan julukan, dan itu terlarang. Dan mungkin kebalikannya, menggelari dan menjuluki dengan gelar yang baik. Berarti kalau yang buruk tercela, berarti yang baik mulia. Mulia. Makanya Nabi SAW
seringkali menggelari sahabatnya dengan gelar-gelar yang mulia. Bahkan di antara petunjuk Nabi merubah nama. Merubah nama. Ya, nama seseorang bernama yang maknanya buruk lalu diubah oleh Nabi ketika dia masuk Islam. Ada beberapa wanita, ada beberapa sahabat seperti Zaidul Khairi. Ya, Zaidul Khairi ini dirubah oleh Nabi namanya dari buruk menjadi nama yang baik. Ya. Kakeknya Sa'id ibn Musayyab atau yang lainnya yang namanya adalah hazn, yaitu sedih. Namanya sedih. Lalu Nabi SAW mengusulkan untuk merubah namanya, dia tidak mau. Dia tidak mau. Kata Sa'id, ketika kakek saya tidak mau, maka keluarga kami selalu diselimuti oleh kesedihan. Karena nama itu bisa jadi doa, bisa jadi doa. Maka ya, di antara tuntunan Nabi adalah menggelari dengan gelar-gelar yang baik. Ya, seperti menggelari Abu Bakar dengan apa? As-Siddiq. Ya, As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang ia gelari dengan gelar-gelar yang baik. Berarti menggelari dengan gelar yang baik adalah mulia, dan menggelari dengan gelar yang buruk asalnya tercela dan dosa besar, lalu dikecualikan dalam ruang yang sangat sempit tadi. Bila digelari dengan sesuatu yang ada pada orang tersebut dan dia diketahui menerimanya, maka itu dibenarkan dan dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Wa ammal alqab ghairul madhmuma fala tadkhul fi hadha. Adapun gelar yang tidak tercela maka tidak masuk dalam definisi tanabus yang haram. Kemudian bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, ay bi'sa ma tabaddaltum anil imani wal amal بشرائعه وما تقتديه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان والذي هو التنابز بالألقاب. Ini juga yang telah kita jelaskan tadi, bahwa tanabuz bil alqab, menggelari dengan nama-nama yang buruk, yang nampaknya merendahkan, mencela, mencaci maki, ini pada hakikatnya merubah nama yang baik ke nama yang buruk dan merubah status iman dengan kefasikan. Dan tidak ada yang lebih buruk, yaitu lebih dari mendapatkan gelar kefasikan setelah kita digelari dengan keimanan. Kemudian wa man lam yatub, dan siapa yang tidak bertaubat, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Fa hadza huwal wajibu 'alal 'abdi, kata Syekh Sa'di, inilah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba, ayyatuba ilallahi ta'ala, untuk segera bertaubat kepada Allah, wa yakhruju min haqqi akhihil muslim, dan melepaskan diri dari tuntutan hak saudaranya se-Islam, bistihlalihi, dengan meminta penghalalan kepadanya. Ini solusi ya. Setelah bertaubat diperintah oleh Allah, solusi yang kedua adalah meminta maaf, meminta penghalalan. Bila pernah kita melakukan hal yang seperti itu, yaitu mengolok-olok, mencela atau menggelari dengan julukan-julukan yang buruk, maka cepatlah bertobat sebelum gelar kefasikan kita selalu abadi sampai hari kiamat. Cepatlah bertobat, kemudian apa? Meminta penghalalan atau maaf, wal istighfar, dan memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah membalikkan keadaan. Kalau awalnya menyebut dengan yang buruk, lalu tanda kita bertobat memuji-mujinya. Wal madhu lahu muqabalatan ala dhammihi. Awalnya kita mencela, mencaci maki, ketika kita bertobat dan bahkan meminta penghalalan dan maaf darinya dan dia memaafkan, maka sikap kita berikutnya apa? Menyebut-nyebut kelebihannya, menyebut-nyebut, menyampaikan, menyebarkan keistimewaan dan kelebihan-kelebihan dan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh orang ini sebagai apa? Sebagai ganti dari perbuatan kita yang telah kita tinggalkan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa yang tetap tidak bertobat maka mereka lah orang-orang yang zalim. Fannasu qismani, maka manusia, kata Syekh Sa'di, terbagi dua.
zalimun li nafsihi ghairu taibin. Ini yang pertama dan ini yang sangat tercela, dan itu zalim yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu orang yang menzalimi diri sendiri dan tidak mau bertobat. Ya. Kalau menzalimi diri dengan dosa ini biasa. Tetapi sudah berbuat dosa, tidak mau meninggalkan dosa dan tidak mau bertobat, ini tercela. Kemudian yang kedua, wataibun muflihun. Orang yang menzalimi diri kemudian dia bertobat, maka dia orang yang beruntung. Jadi orang yang bertobat orang yang beruntung. Bahkan bisa jadi orang yang sudah melakukan kesalahan lalu bertobat, keadaannya lebih baik daripada sebelum berbuat salah. Ini catat baik-baik. Orang yang berbuat salah, dan siapa yang tidak bersalah? Orang yang berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tetapi ada orang yang berbuat salah, orang yang banyak berdosa, keadaannya setelah berdosa dengan diiringi dengan taubat jauh lebih baik daripada keadaannya sebelum berbuat dosa. Maka ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang Nabi Adam alaihissalam. Kata mereka bahwa keadaan Nabi Adam setelah melanggar larangan Allah lalu dia bertobat, itu jauh lebih baik daripada sebelum berbuat salah. Karena sebelum berbuat salah dia belum bertobat, atau belum menyesali, belum kembali kepada Allah, belum ada ibadah taubatnya yang mulia, yang sangat luar biasa. Maka kata Syekh Sa'di di sini, manusia dalam yang memang pasti berdosa itu terbagi dua. Berdosa tidak mau bertobat dengan apapun cara, dan bagaimanapun orang berusaha untuk mengajaknya bertobat, dia tidak mau bertobat. Seakan-akan pintu tobat sudah tertutup di hadapannya. Dan ini orang yang merugi, dan itu yang zalim. Dia menzalimi dirinya sendiri. Kalau dia berdosa lalu dia bertobat, berarti kezalimannya itu terhapus dan menjadi apa? Menjadi kebaikan. Berubah menjadi kebaikan. Makanya orang yang berbuat dosa kemudian bertobat, dia adalah orang-orang yang beruntung. Yang pertama karena memang tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Yang kedua, dengan taubatnya itu dia melakukan ibadah yang belum tentu dia lakukan kalau tidak berdosa. Kalau tidak berdosa. Ini yang ditegaskan di akhir uraian di sini. Kemudian beliau mengatakan wala thamma, dan tidak ada di sana qismun thalisun ghairuhuma. Tidak ada bagian yang ketiga. Jadi manusia yang berdosa ini terbagi dua. Yang satu tidak mau bertobat, dan ini sangat tercela dan hina, dan mereka lah orang zalim yang dimaksud dalam ayat ini. Yang kedua, orang yang berdosa dan dia bertobat, dialah orang yang beruntung, dan tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Adakah orang yang tidak berdosa? Tidak. Adakah orang yang berdosa kemudian tidak bertobat dan tidak bertobat? Tidak ada. Yang kemungkinan dua itu saja. Yang semua orang berdosa, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berdosa ini ada yang bertobat dan ada yang tidak bertobat. Itu saja. Ya, itu saja. Yang tidak bertobat, maka dia akan mendapatkan ancaman dan dia bisa jadi masuk neraka. Yang bertaubat itu orang yang beruntung. Nah, di golongan mana kita? Golongan mana yang kita dari dua golongan ini? Maka kita perlu selalu mengintrospeksi diri, muraqabatullah, melihat bagaimana kita ini, kemana arah langkah kita nanti setelah kematian. Maka selalulah melakukan penghisaban untuk diri sendiri. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita taufik untuk menerapkan adab-adab yang diajarkan oleh Allah di sini, yaitu menghindari, menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua atau akhlak-akhlak tersebut adalah dosa-dosa besar. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima fihi ridha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk apapun yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-12. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.